Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Azari, nomor pokok mahasiswa 1910013411094. Nah, saya dari Universitas Bung Hatta, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Masih dalam keadaan semangat untuk belajar jarak jauhnya? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kembali lagi dengan Ibu Rara. Nah, kali ini Ibu Rara bakal memberikan sebuah penjelasan tentang cara membaca jam. Nah, di sini anak-anak ibu siapa yang sudah tahu bagaimana cara membaca jam? Sudah ada yang tahu? Baik. Nah, yang pertama, jam itu terbagi atas dua. Nah, yang pertama, jam digital. Yang kedua, jam analog. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu sudah memberikan contoh dari jam. Nah, kalau seandainya kita hidup tanpa jam, apakah anak-anak ibu hidupnya menjadi lebih teratur lagi? Tidak kan? Nah, karena adanya jam, maka anak-anak ibu bisa lebih mengetahui waktu. Nah, seperti contohnya, waktu istirahat, waktu tidur, waktu makan, dan waktunya belajar serta waktunya sholat. Nah, ini contoh yang ada pada jam yang udah ibu pegang. Nah, di sini udah jam 12 tepat. Nah, di sini kita sebut jam 12 siang. Nah, kira-kira jam 12 siang itu sudah waktu apa anak-anak? Sudah waktu istirahat, waktunya sholat, waktunya makan siang. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada waktu, tidak ada jam, maka anak-anak ibu hidupnya menjadi lebih tidak teratur, tidak beraturan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan jam agar kita bisa mengetahui waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, nah jadi di sini ibu bakalan memberikan sebuah contoh cara membaca jam analog. Nah, di sini ibu sudah membawa itu jam analog. Nah, ibu terlebih dahulu pengen bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu fungsi dari 3 jarum jam? Belum ada yang tahu? Nah, mari simak ibu ya anak-anak. Nah, jadi di jarum jam analog itu terdapat 3 jarum. Yang pertama jarum pendek, yang kedua jarum panjang. Nah, yang ketiga jarum panjang yang selalu bergerak di setiap waktu. Nah, jadi mereka memiliki fungsi. Nah, fungsi mereka itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, yang pertama jarum jam pendek. Itu kegunaannya menentukan jamnya sendiri. Nah, sedangkan jarum jam yang panjang itu menentukan menit. Nah, kalau jarum jam yang selalu bergerak itu adalah menentukan detik. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham bagaimana fungsi dari jarum jam analog? Nah, apakah kalian sudah tahu dalam satu hari itu terdapat berapa jam? Benar, ada 24 jam. Nah, kenapa 24 jam sih, Bu? Sedangkan di jam analog itu angkanya sampai angka 12. Nah, jadi anak-anak ibu, awalnya waktu itu dimulai dari jam 12 dini hari atau sering kita sebut jam 00. Nah, jadi anak-anak ibu, awalnya waktu itu dimulai pada pukul 12 malam atau jam 00. Nah, di sini sudah jam 12 tepat. Nah, kita mulai ya, anak-anak. Nah, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini sudah jam 12 siang. Nah, jadi kalau sudah jam 1, kita tidak menyebutnya jam 1, maka kita tambahkan menjadi 12. Di sini 12, kita tambahkan 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23. Nah, kembali lagi jam 00. Nah, jadi di sini anak-anak ibu sudah paham? Untuk membuktikan 1 jam itu 60 menit. Nah, di sini anak ibu perhatikan lagi ya. Nah, di sini kan tadi ditambahkan dari angka 1 ke angka berikutnya ditambahkan 5. Nah, sampai berikutnya ditambahkan 5 lagi sampai 60 menit. Nah, jadi anak-anak ibu bingung kan? Kenapa sih Bu ada garis-garis yang kecil? Nah, ini sebenarnya nih anak-anak ibu perhatikan. Ini 12, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis-garis yang kecilnya dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 garis. Maka masih kita sebut dengan 5 menit. Agar anak-anak ibu tidak capek untuk menghitungnya, maka kita langsung menambahkannya 5. Nah, jadi 12 ke 1, 5, 10, 15, dan seterusnya sampai 60 menit. Nah, jadi mudah kan cara membaca jam? Di sini anak-anak ibu sudah paham? Sudah mengerti dengan cara membaca jam tersebut. Nah, karena jarum jam panjang sudah bergerak sampai 60 menit, maka jarum jam pendeknya sudah berubah, tidak pada pukul 12 lagi. Nah, dia menjadi pukul 13.00. Nah, atau kita sebut jam 1 siang. Maka dituliskan 13.00. Nah, di sini anak-anak ibu sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Nah, di sini ibu memiliki jarum jam yang berbeda lagi. Nah, kita lihat jarum jam yang pendek. Nah, di sini dia masih berada di dekat angka 1. Nah, maka angka 1 tadi karena dia masih siang, kita tulis jam 13. Nah, setelah itu anak-anak ibu perhatikan lagi posisi jarum jam yang panjang. Nah, kita lihat menitnya. Nah, maka di sini kita tambahkan menjadi 5. Nah, di sini 5, 10, 15. Nah, jadi jam 13.15. Nah, maka kita tulis jam 13.15. Nah, atau kita sering sebut jam 1:15. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Nah, anak-anak ibu masih memiliki contoh jam lagi. Kita coba ya, anak-anak. Nah, di sini jarum jam pendeknya masih di angka 1, belum di angka 2 ya, anak-anak. Nah, kita lihat kembali jarum jam yang panjangnya di angka berapa? Nah, ini di angka 7, maka kita hitung sama-sama lagi ya. Nah, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, tadi jarum jam pendeknya masih di angka 1, maka kita masih menuliskan 13.35. Maka kita sebut jam 13:35 menit. Mudah kan? Nah, anak-anak ibu, kita coba sekali lagi ya cara membaca jamnya. Nah, di sini jam yang sudah ibu pegang sudah berputar lagi. Nah, jarum jam yang pendek sudah berada di angka 2. Sedangkan jarum jam yang panjang sudah berada di angka 1. Jadi kita sebutnya jam berapa, Bu? Nah, mari kita hitung dulu ya anak-anak. Nah, 12 ke 1 maka jaraknya 5 menit. Nah, maka kita masih menuliskannya di jam 14.05. Nah, maka kita sering menyebutnya jam 14:05 menit. Nah, kenapa sih Bu jam 2 masih kita sebut jam 14? Nah, karena
dia masih kita tambahkan 1 dari jam 13 tadi atau jam 1 siang. Nah, di sini anak-anak Ibu sudah paham? Nah, baik anak-anak, tadi Ibu telah memberikan penjelasan cara membaca jam. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah menjadi lebih paham kan cara mengetahui waktu. Nah, jadi manfaat kita mengetahui waktu itu sangat banyak. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan di video awal. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak untuk materi ini. Nah, tetap semangat ya walaupun kita belajar dari jarak jauh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.